Siti Khalifah atau biasa dipanggil Iva, usia 50 tahun, merupakan salah satu kader aktif di wilayah Kelurahan Sosro Menduran, Kecamatan Gedong Tengen, Kota Yogyakarta. Iva aktif di kegiatan PKK, penyuluhan kesehatan, kader KB, instruktur senam, dan aktivis keagamaan. Satu lagi kegiatan yang diikuti Iva sejak tahun 2018 yaitu sebagai anggota Warga Peduli AIDS atau WPA di tingkat kelurahan. Saat pertama kali ditawari oleh kelurahan untuk menjadi anggota WPA, Iva yang merasa sudah tidak muda lagi merasa ragu apakah mampu untuk melaksanakan tugas tersebut karena dia belum mengerti apa itu WPA. Bagaimana jenengan kalau saya ikutkan untuk menjadi tim penanggulangan HIV? Proses saya menjadi WPA, awalnya saya ditawari oleh Bapak Lurah untuk menjadi anggota WPA. Pada waktu itu saya menolak karena saya masih punya keraguan. Di samping usia saya yang tidak muda, saya juga belum paham apa itu HIV/AIDS. Sebagai orang yang aktif dalam beragam kegiatan di masyarakat, dirinya juga kurang percaya diri dan takut dengan stigma masyarakat terhadap dirinya nanti, termasuk kepada orang-orang yang merasa iri dengan banyaknya peran Iva di masyarakat. Pengaturan waktu sebagai ibu rumah tangga dan aktivitas di organisasi sosial serta keagamaan menjadi tantangan tersendiri bagi Iva. Kalau yang lebih muda gimana toh Pak? Saya itu kan usianya juga sudah tua, udah nggak muda lagi kan, maksudnya yang lebih saksek gitu loh. Bu Khalifah ini saya memandang beliau itu mempunyai komitmen sosial tinggi. Gampangnya itu kalau orang Jawa bilang entengan gitu. Sehingga dengan keterlibatan beliau di BPA nanti bisa membantu saya untuk mengatasi HIV/AIDS di Sosro Menduran. Bukan hanya konflik batin yang ada di dalam diri Iva, realitas di masyarakat masih banyak persepsi negatif yang muncul tentang HIV dan AIDS ini. Akhirnya walaupun masih ada keraguan, saya mau dengan ajakan Bapak Lurah menjadi anggota WPA. Dia pun sempat merasa khawatir nanti dirinya ikut tertular HIV. Apalagi adanya lokalisasi pasar kembang di wilayah Kelurahan Sosro Menduran yang di dalamnya terdapat aktivitas beresiko terjadinya transmisi HIV menjadi tantangan tersendiri bagi Iva dalam mengemban tugasnya sebagai warga peduli AIDS. Saya tidak ragu lagi menjadi anggota WPA karena setelah mengikuti workshop yang diadakan oleh UPKM CD Bethesda, saya mendapatkan banyak ilmu pengetahuan tentang apa itu HIV/AIDS, dan ternyata HIV/AIDS itu tidak semenakutkan apa yang saya rasa selama ini, sehingga saya punya semangat untuk menjadi anggota WPA dan mensosialisasikan apa itu WPA kepada masyarakat. Namun, ternyata tantangan bukan dari tempat yang jauh, justru dari komunitas senam tempat Iva bertindak sebagai instruktur lah. Banyak anggota yang masih bersikap diskriminatif terhadap orang dengan HIV. Iva yang telah mendapat banyak pembekalan terkait HIV dan AIDS melalui kegiatan yang dia ikuti bersama WPA lain, mitra UPKM CD Bethesda Yakung, mulai melakukan sosialisasi ke komunitas senamnya. Saya mendapatkan ide mengedukasi masyarakat lewat kelompok senam, karena di samping saya seorang kader, saya juga seorang instruktur senam. Setelah senam, biasanya member atau anggota senam itu ngobrol yang tidak ada artinya, bercanda yang tidak ada artinya. Saya punya inisiatif bagaimana kalau dalam
acara istirahat setelah senam itu diisi dengan sharing, apalagi sharing tentang HIV/AIDS. Akhirnya itu saya lakukan dan member senam sangat bersemangat, sangat respon sekali menerima sharing tentang HIV/AIDS. Kegiatan edukasi HIV dan AIDS dilakukan IFA di sela-sela kegiatan senam dan olah pernafasan. Meski peserta sudah memahami informasi tentang HIV dan AIDS, namun saat ditanya, apakah mereka takut kalau bertemu dengan orang dengan HIV? Ternyata semua menjawab takut dan tidak berani untuk mendekat atau bersalaman dengan orang itu. Kira-kira dalam pandangan ibu-ibu, orang yang terkena HIV/AIDS itu orangnya kayak gimana? Lemes terus? Ya kayak manusia hidup enggak, mati enggak gitu. Hidup segan mati tak mau. Realitas ini menyadarkan dirinya bahwa pengetahuan tentang HIV dan AIDS saja tidak cukup untuk memutus stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Akhirnya IFA berdiskusi dengan pendamping BPA dari UPKMC di Bethesda Yakum. Dengan adanya stigma itu di dalam kelompok senam, saya mencoba berdiskusi dengan Mbak Cici selaku pendamping saya dari UPKM Bethesda, dan Mbak Cici memberikan solusi untuk mengajak atau mengundang salah satu ODIF yang ada dalam anggota Pita Merah. Disepakatilah untuk mengundang salah satu anggota Pita Merah agar bisa berbagi pengalaman ke komunitas senam di Kelurahan Sosro Menduran. Pita Merah merupakan komunitas di Yogyakarta yang memiliki kepedulian terhadap penghapusan diskriminasi terhadap orang dengan HIV. ODIF anggota Pita Merah yang diundang untuk memberikan kesaksian yaitu Lisa. Dia menyampaikan kisahnya sebagai ODIF dan pentingnya dukungan dari semua orang agar ODIF seperti dirinya juga mendapatkan hak-haknya sebagai sesama manusia dan warga negara tanpa diskriminasi, sebab HIV adalah status kesehatan yang bisa dialami oleh siapa saja. Orang dengan HIV itu bayangannya seperti apa? Cerita dan melihat kondisi Lisa yang tidak seperti dibayangkan peserta sebelumnya membuat mereka yang semula masih takut dan memberikan stigma tertentu kepada ODIF menjadi terbuka dan akhirnya mau menerima keberadaan orang dengan HIV. Semua peserta secara akrab mau berjabat tangan, ngobrol, dan bercanda dengan Lisa tanpa ada rasa takut lagi. Dan ternyata luar biasa sekali, anggota senam membuka hati dan mereka detik itu juga tidak mempunyai stigma apapun tentang ODIF dan mau berjabat tangan, mau bercanda dengan Mbak Lisa. Hal itulah yang sangat membuat saya bahagia sekali. Paling enggak apa yang telah saya lakukan ada hasilnya. Walaupun sudah tidak ada lagi stigma di kelompok senam, IFA tetap rutin menyampaikan informasi dan mengajak anggota masyarakat lainnya untuk berbincang tentang HIV. Bukan hanya dalam pertemuan formal, dalam kegiatan di PKK, acara keagamaan, atau Karang Taruna. Namun, IFA juga melalui pertemuan non-formal seperti saat kegiatan memasak untuk acara hajatan keluarga, ketika belanja di warung, dan sebagainya. Kalau dalam masyarakat sudah tidak ada stigma, edukasi tentang HIV/AIDS tetap akan saya lakukan kepada masyarakat sampai masyarakat semuanya di Kelurahan Sosro Menduran menjadi masyarakat yang WPA untuk pribadi sendiri. Pemberian edukasi HIV dan AIDS yang komprehensif kepada masyarakat harus terus dilakukan secara masif
untuk mereduksi stigma dan diskriminasi terhadap ODIF serta menuju tercapainya 3.0 di tahun 2030, yaitu tidak adanya kasus baru HIV, tidak adanya kematian karena AIDS, dan tidak adanya diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Pesan untuk kader HIV yang lain, edukasi HIV/AIDS bisa dilakukan secara sederhana. Obrolan ringan dimanapun dan apapun keadaannya, tidak harus lewat acara besar dan formil. Strategi untuk mengajak ODIF berbagi pengalaman hidup bisa membuka pandangan masyarakat agar menerima keberadaan ODIF. Edukasi tidak harus dengan menggelar acara yang besar, namun bisa dilakukan secara sederhana, dimulai dari komunitas terdekat, sebagaimana dilakukan oleh IFA.